Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pemuda Aku Tim Hebat Channel. Malam ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa hebat ya beliau nih. Langsung aja, salam olahraga, Bung Pandi Widiarto SIP. Gimana kabarnya Bung Pandi? Salam olahraga Jaya. Siap, Jaya olahraga malam ini. Nah, teman-teman kita udah tahu lah ya, teman-teman kita mau bahas apa pada malam hari ini ya, tentang olahraga lah pokoknya. Beliau ini kan ganteng dan atletis nih. Jadi kita mau mengupas sedikit tentang sepak terjang olahraga di Kabupaten Kutai Timur, dan ya beliau sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang beliau yang sudah malang melintang di dunia olahraga di Kutai Timur ya. Mas Pandi Widiarto ini ganteng banget. Saya insecure kalau misalkan disuruh satu frame sama beliau nih. Ya, beliau ini sukses, muda, ganteng, ya, luar biasa beliau nih. Oke, langsung aja. Selamat malam, Mas Pandi Widiarto. Malam Bang Ervin. Ya. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini makin charming aja dia. Beliau ini memang luar biasa ya teman-teman ya. Kita malam ini mau ngobrol-ngobrol nih Bang Pandi. Siap. Ngobrol-ngobrol tentang seputaran olahraga lah, ya kan. Kita bicara sedikit tentang olahraga kan. Bung Pandi ini kan kita tahu lah olahragawan sekali nih orangnya kan. Ya kan? Terus kita mau bahas ngupas sedikit tentang Perda mungkin. Kebetulan beliau adalah ketua Pansus ya, untuk perancangan apa namanya itu? Bisa dijelasin nggak sedikit? Ya, baik, terima kasih sebelumnya diundang podcast Pemuda Aku Tim Hebat yang sebenarnya agak spesial juga. Karena harus bela-belain pulang lebih cepat dari Jakarta ini buat ngejar podcast malam ini, karena saya menganggap bahwa momen-momen seperti ini penting untuk kita berbagi informasi, kita bicara soal masa depan, bukan cuma soal olahraga mungkin ya, tapi karena temanya olahraga ya mungkin lebih spesifik soal olahraga. Tapi secara prinsip di era milenial sekarang, era dunia digital itu semua peluang informasi, semua hal yang kita bisa diskusikan itu sangat baik kalau kita bisa cerita banyak sama teman-teman, berbagi kisah, berbagi ilmu mungkin kan, karena masing-masing orang punya ceritanya masing-masing orang punya pengalaman masing-masing. Dengan kita bisa banyak sharing, bisa mungkin kita bisa dapat ilmu juga dari pengalaman teman-teman yang lain gitu ya. Keren. Bang Pandi, nih teman-teman nih kan banyak ini kan olahraga nih, kita kalau bicara olahraga ini kan lagi hype nih. Yeah. Entah itu cabang olahraga lari, maraton yang lagi hype banget nih kan. Yeah. Terus sepak bola juga, voli juga, semua tuh. Panahan juga mulai, cabur-cabur yang dulu jarang sekali peminatnya sekarang banyak digandrungi sama apalagi generasi muda kan. Yeah. Sekarang ini, nah pandangan Bang Pandi sendiri itu terkait. Oke lah, kita cerita itu panjang akan ke sana. Nanti kita mau bahas itu, tapi Bang Pandi ini bisa nggak ceritain dulu pengalamannya nih, latar belakangnya nih. Beliau ini teman-teman tahu nggak? Beliau ini atlet tuh di fotonya tuh. Beliau ini atlet, pemain profesional sepak bola di era keemasan Persikutim ya Bang Pandi ya. Persikutim tuh beliau sebagai kapten. Nah, kita mau cerita pengalaman sedikit nih Bang Pandi. Ini yang ditunggu teman-teman nih tentang inilah pengalaman Bang Pandi terkait, ya mudah-mudahan bisa memotivasi artinya. Siap. Itu sih. Oke. Jadi makasih Bang Ervin. Jadi boleh cerita sedikit. Sebenarnya latar belakang saya ini sebagai atlet Bang. Nggak pernah juga dulu kepikiran mau jadi orang politik ya. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya takdir Tuhan maha baik lah. Kita selalu berprasangka baik sama apa yang Tuhan rencanakan, Allah rencanakan. Jadi dulu saya kebetulan tinggalnya di perumahan KPC, orang tua kebetulan karyawan KPC. Saya tinggal di komplek perumahan Swarga Bara. Saya beruntung juga bisa tinggal di sana karena KPC itu membangun suatu kawasan perumahan itu yang betul-betul fasilitasnya lengkap untuk olahraga. Jadi memang itu murni ibaratnya konsep KPC yang bangun itu berdampak ke kami sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan itu. Jadi di situ tuh kalau kita lihat teman-teman di town hall itu kan lengkap semua. Mau olahraga sepak bola lapangannya ada 3, mau tenis, mau renang, mau bulu tangkis, basket,
semua olahraga di situ. Nah itulah akhirnya yang membentuk kami anak-anak Surga Barat itu rajin main bola tuh Bang Ervin. Kalau dulu kalau boleh cerita, pokoknya nggak ada setiap sore itu dilewatkan di lapangan bola. Pokoknya setiap sore, iya, mau hujan mau panas pasti sorenya di lapangan bola. Nah, itu yang membentuk akhirnya. Kemudian juga ketemu ada beberapa pelatih. Saya boleh cerita juga di momen ini, saya punya pelatih. Mungkin ada teman-teman seangkatan saya, kalau pemain bola yang awal-awal Kutai Timur berdiri, Sangatta khususnya pasti pada tahu. Saya mengucapkan terima kasih juga di momen ini, namanya Pak Wiji. Beliau pelatih pertama saya di sepak bola dari saya SD, SMP, SMA. Nah beliau tuh yang banyak membentuk saya dan beberapa teman-teman saya juga sih, sebenarnya ada yang senior juga. Tapi berkat polesan beliau lah akhirnya saya punya bakat di sepak bola. Karena kita mungkin percaya di olahraga ini bakat alam itu ada, tapi bakat yang terlatih itu lebih banyak dibanding bakat alam. Jadi mempersepsikan atlet itu jangan menunggu yang alam, tapi harus membentuk bakat itu. Apa yang mau kita mau gitu, fashion kita di mana. Kalau kita hobinya di sepak bola, kita harus ngejar bakat kita di sepak bola gitu. Terus hari main bola berarti. Iya. Main bola gini. Sampai ada kejadian, kalau boleh saya cerita, di Surga Barat itu pernah ada kejadian sampai ada adik tingkat saya lah. Itu sampai meninggal disambar petir di lapangan bola. Di lapangan bola itu ya. Itu. Emang dia main bola. Saking gimana? Iya, saking dulu itu lapangan town hall sore itu rame banget. Betul ya, iya. Rame betul, banget. Betul. Memang dunia dulu kan juga beda dengan dunia sekarang ya. Kalau sekarang kan anak-anak itu udah main gadget semua. Kalau kita kan dulu nggak ada. Ya Bang ya? Nggak ada HP, mainnya main kelereng. Terus memutuskan untuk berkarir di sepak bola internasional. Profesional. Ya. Artinya jadi pemain profesional. Ini apa yang mendorong Bang Pandi untuk jadi pemain bola profesional gitu? Iya, jadi sebenarnya secara kebetulan juga ya Bang ya, kalau boleh cerita, saya dulu dari zaman sekolah udah bela Kutai Timur ya, di Porsni SD, Porsni SMP, kemudian Prop, kalau SMA itu Popda istilahnya kalau dulu, kalau sekarang kan O2SN dan sebagainya. Nah, dari dulu memang udah mainnya ke sana. Jadi di zaman-zaman SMP SMA itu udah keliling Kalimantan Timur, udah sampai Bulungan, Berau. Sampai sana ya. Ya, jadi kemudian dari situlah setelah lulus SMA saya punya partner juga tuh, namanya Asis. Itu partner saya dari kecil tuh sampai sekarang. Alhamdulillah gitu, maksudnya yang benar-benar chemistry-nya dapat main ya. Jadi saya gelandang, dia striker. Posisi gelandang ya. Sama nih. Saya juga udah tahu dia, pokoknya saya gimana? Bagian umpan, dia bagian cetak gol. Berarti memang udah ini ya. Jadi suatu ketika setelah lulus SMA, kami punya itulah cita-cita yang sama, mau jadi pemain profesional, mau jadi pemain timnas mungkin kan, karena dulu kan namanya hari-hari di lapangan bola kan udah itu. Akhirnya kami pergi ke Malang, karena pada saat itu kalau di Liga Indonesia itu yang paling keren kan dulu Arema Malang, terus Persib Bandung, kemudian Persebaya, Persija, Persebaya dengan ininya, Surabaya dengan Persebaya, betul. Malang dengan Aremanya, terus juga banyak lah, Kediri dengan Persibnya. Persis Solo gitu-gitu, memang banyak di sana lebih berkembang sepak bolanya di Pulau Jawa ya. Dan kami kebetulan ada orang Malang yang datang ke sini. Dia punya kenalan banyak pelatih di Malang. Dia lah yang bawa scout di sini, cari bibit teman-teman di sini. Dia akhirnya yang ngebawa. Berarti sampai di Arema, main di Arema sempat. Jadi prosesnya itu sebenarnya kalau boleh cerita, ini agak juga sih, agak pengalaman lah buat saya. Tadinya setelah berangkat itu saya punya cita-cita banget harus jadi pemain bola gitu kan. Tiba-tiba ke Malang, kemudian kami masuk